Kalau boleh tahu penyebabnya, salah satunya tadi sudah kita bahas penularannya HIV/AIDS itu lewat apa aja nih, Dok? Jadi bisa lewat darah, lewat cairan tubuh. Nah, untuk Iya, ketemu lagi di acara yang sangat luar biasa dan pastinya ditunggu-tunggu sama pemirsa dan juga pendengar yang ada di rumah. Bincang Sehat bersama dengan saya Arya Prastawa. Dan kali ini kita akan membahas isu yang beredar bahwasannya di Bandung ini banyak terpapar sekitar 400-an mahasiswa dan juga ibu rumah tangga yang terindikasi terkena virus HIV. Nah, kali ini kita akan membahas bersama seorang dokter yang, aduh, kalau saya lihat, Masya Allah, cantiknya. Halo, apa kabar Dokter Aisyah? Halo, Mas Arya, apa kabar? Gimana? Alhamdulillah sehat, Dokter. Alhamdulillah baik-baik. Waduh, hari ini cantik sekali. Memang cantik dokternya ya. Habis piket ini, habis piket langsung kita datang ke sini ya. Iya. Baik, Dokter. Kita hari ini membahas sesuatu yang lagi diviralkan, bukan diviralkan ya, tapi memang lagi happening, bahwasannya di Bandung ada sekitar 400 mahasiswa dan juga ibu rumah tangga terkena atau terpapar virus HIV. Nah, itu penjelasannya seperti apa, Dok? Oke, jadi memang untuk HIV/AIDS di Indonesia ini beberapa tahun terakhir ya, dari tahun 2015 sampai 19 ini dari penghitungannya memang meningkat, terutama di Kota Bandung. Di Kota Bandung. Tentunya kenapa meningkat angkanya? Karena pastinya juga karena ada screening yang lebih banyak ya. Dengan adanya screening lebih banyak, tentunya akan ketemu nih yang positif. Terdeteksi ya. Seandainya nggak ada screening, pasti juga nggak akan ketahuan kan kalau misalnya positif. Betul. Ya, terus pertanyaannya kenapa bisa HIV-nya banyak gitu? Jelas penularan dari HIV/AIDS itu sendiri itu lewat melalui darah dan cairan tubuh. Terutama melalui darah ya. Darah, oke. Mungkin Kota Bandung terkenal dengan kota yang banyak anak mudanya, kota pelajar kayak gitu. Mungkin bisa jadi di kaum pelajarnya dari anak-anak SMP, SMA, mungkin mahasiswa itu banyak yang sudah melakukan pergaulan bebas. Oke. Itu utamanya di situ ya mungkin. Kemudian untuk ibu-ibu rumah tangga, mungkin ibu rumah tangganya mungkin polos ya, mungkin lurus-lurus aja, tapi mungkin ini kita nggak suudon, bukan menduga-duga. Ya, tapi berdasarkan pengalaman yang dari pasien-pasien yang saya dapatkan HIV/AIDS, pasti kalau saya tanya biasanya dapatnya dari suaminya. Dari suami atau pasangannya mungkin. Suami atau pasangannya atau pacarnya mungkin. Kalau kita melihat bukan masalah Bandung sebagai parameternya ya. Kita juga mungkin tidak tahu apakah di kota lain di Indonesia juga banyak sekali yang sudah terpapar dengan virus HIV ini. Nah, kalau boleh tahu penyebabnya, salah satunya tadi sudah kita bahas penularannya HIV/AIDS itu lewat apa aja nih, Dok? Jadi bisa lewat darah, lewat cairan tubuh. Nah, untuk gimana menularnya bisa lewat hubungan seksual gitu. Terutama untuk yang kaum, maaf ya ini ya, penyuka sesama jenis. Karena biasanya laki-laki sama laki-laki yang biasanya. Atau bisa dibilang jeruk makan jeruk itu ya, Dok? Iya, jeruk makan jeruk ya itu. Makan apel, jeruk makan jeruk. Oh gitu ya? Ya, jeruk makan kayak iklan. Oke. Jadi karena dia kalau sesama laki-laki sama laki-laki kan dia nggak semestinya ya itu ya, mestinya kan ini saya sebut ya seksnya lewat belakang, lewat anal. Otomatis di situ kan nggak ada lubrikasinya ya, dimana tidak sehat istilahnya. Iya, kalau misalnya maaf ya, seks yang normal itu kan pasti antara laki-laki dan perempuan tuh ada lubrikannya, jadi smooth gitu loh. Jadi nggak akan ada misalnya pun terjadi gesekan, itu akan smooth dengan adanya lubrikasi itu. Tapi ketika itu dilakukan hal yang salah lewat belakang ya, itu sama itu, jadi nggak ada lubrikannya, akan gesekan dan akhirnya menimbulkan luka. Nah, lukanya itu yang menjadi pintu masuknya dari si HIV/AIDS-nya ini, karena menular lewat darah. Karena lecet tadi ya, Dokter? Iya, tidak ada lubrikan tadi ya? Karena lecet, jadi darahnya itu masuk lewat mukosanya itu yang lecet itu. Bagaimana kalau misalnya yang hubungan seksual yang normal-normal aja, terutama yang menggunakan kondom, itu mungkin akan menurunkan resikonya. Saya tidak bisa bilang kalau itu akan aman-aman aja, tetap ada resiko untuk bisa paling tertular. Paling tidak terproteksi dengan kondom? Ya, terproteksi. Kalaupun pakai kondom aja bisa tertular, apalagi nggak pakai. Kalau misalnya nggak pakai pun bisa juga tertular, tapi itu tergantung pada saat
si orang yang mungkin menderita HIV/AIDS-nya ini viral load-nya pada saat itu sedang tinggi gitu. Atau kadar CD4-nya dia, kadar CD4 itu adalah yang menunjukkan sistem imunnya dia, sistem kekebalan tubuhnya dia. Ada patokannya kah CD4? Ada, nanti kurang dari 500 ya kalau misalnya yang rendah sekali. Pada saat dia sedang rendah CD4-nya, maka virusnya itu akan lebih besar resikonya untuk dapat menular ke orang lain. Gitu. Oke, kalau tadi dibilang proteksi salah satunya dengan menggunakan kondom, tapi banyak yang bilang katanya nggak enak, Dok. Kameranya ketawa loh, kameramennya. Waduh. Iya ya. Tapi untuk safety memang harus ya, Dok ya. Oke. Nah, kalau kita bahas lagi salah satu penyebabnya penularannya melalui kalau kita bilang anal seks ya tadi ya. Nah, terus penyebab berikutnya ini apa nih, Dok? Katanya ada yang jarum suntik, ada yang mungkin dengan penularan lain. Bisa mungkin dijelaskan lebih rinci, Dokter? Oke. Melalui darah tadi bisa jarum suntik. Biasanya jarum suntik yang tidak steril ya. Misalnya bekas orang yang menggunakan sebelumnya itu udah terkena HIV/AIDS. Pada penggunaan apa? Biasanya narkoba ya. Narkoba pakai bareng-bareng gitu kan. Waduh, ngeri juga ya. Iya. Mabar ya, mending makan bareng-bareng nih. Bukan nonbar, bukan mabar ya. Kayak. Jadi dia jarum suntiknya cuman mungkin dilap aja terus dipakai. Padahal bekasnya temennya yang nggak tahu ternyata HIV/AIDS gitu kan. Terpapar. Terus saya nggak menyebut salon ya, tapi beberapa salon-salon kecantikan yang mungkin tidak tersertifikasi secara standar. Secara alatnya ya. Ya biasanya kan itu juga misalnya waktu facial gitu ya, kan menggunakan jarum yang kecil itu ya, steril. Nah bisa jadi itu nggak steril, maka kita harus pastikan itu betul-betul udah disterilkan dan hanya satu kali pakai atau disposable. Mungkin ada beberapa salon yang kurang standar, jadi bekasnya pasien yang sebelumnya ternyata terpapar, kan kita nggak tahu juga ya. Betul. Gitu. Terus yang lain lagi bisa transfusi darah yang mungkin zaman dulu ya, kalau zaman sekarang PMI udah sangat canggih screeningnya, pastinya kalau udah jelas ada HIV atau hepatitis akan di-exclude. Tapi pada zaman dahulu mungkin transfusi darah itu screeningnya kurang ketat, jadi bisa jadi ada darahnya orang HIV yang nggak kedeteksi dan diberikan ke orang yang sehat. Akhirnya orang yang diberikan pada saat transfusi mungkin ya. Iya, jadi transfusi darahnya itu dari orang yang sudah terkena betul, HIV. terkena HIV. Tapi berarti proses screening ini sangat membantu sekali, Dokter ya, untuk kita mengetahui bahwasannya orang ini sudah terpapar HIV atau belum. Nah, ini ada kasus yang menarik sekali di India. Ini ada kisah percintaan, jadi pria dan wanita ini berpacaran. Nah, kemudian si pria ini terindikasi terkena virus HIV. Nah, untuk membuktikan cintanya, bucin dulu ya? ada Romeo dan Juliet, bener. Itu si wanita, si gadis ini baru berumur 15 tahun dan dia rela menyuntikkan darah kekasihnya itu ke tubuh dia agar sama-sama terpapar virus HIV. Nah, ini menurut dokter ini adalah fenomena yang seperti apa sih? Kok semakin hari semakin ini? Iya. Sirus mati. Sirus mati ya? Iya, mati ya kali ya. Mungkin nanti bisa dilanjutkan di surga ya, cintanya. Nah, itu gimana, Dok? Ada cerita tapi ini benar-benar terjadi di India. Gimana nih, Dok? Oke, yang jelas tadi saya sudah sampaikan kalau penularannya lewat darah ya, apalagi orang mukosanya luka aja ya, ada pintu masuk darahnya bisa masuk, itu bisa tertular, apalagi menyuntikkan darahnya dengan sengaja. Jadi mungkin ya karena dia masih remaja, ababil, bucin gitu kan, untuk membuktikan cintanya dia ini, dia nggak tahu bahwa konsekuensi dari virus HIV yang ada di tubuhnya itu akan bermanifestasi menjadi penyakit-penyakit infeksi yang sangat banyak. Sebetulnya bukan virus HIV-nya itu akan membunuh manusianya ya, tetapi penyakit-penyakit infeksi akibat dari kekebalan tubuhnya itu yang diserang virus HIV-nya itu jadi lemah, akhirnya dia kena, ibaratnya kena flu aja dia lebih lama. Kalau kita kena flu paling seminggu sembuh ya, mungkin kalau orang HIV itu akan lebih lama karena sistem kekebalannya udah nggak bagus. Udah menurun. Nah, kalau kita lihat dari orang yang terpapar HIV, mungkin ada ciri-ciri atau bisa dilihat dari secara fisik atau ciri-ciri secara umum itu seperti apa nih, Dok? Oke, yang jelas dia ada demam yang nggak jelas, nggak sembuh-sembuh ya demamnya, terus berat badannya turun dalam beberapa bulan. Lumayan drastis. Kemudian diare terus-terusan. Itu bukan karena makan pedas atau makan apa? Bukan ya. Walaupun makannya normal, tapi ada indikasi diare seperti itu. Iya, bukan karena makanan ya. Kalau itu kan induce karena makanan. Ini benar-benar karena sistem imun tubuhnya yang menurun. Yang sudah menurun ya. Terus muntah seperti itu. Terus ya itu penyakit-penyakit lain yang
penyerta. Jadi akibatnya di sistem imunnya menurun, dia akan mudah terkena penyakit infeksi seperti TB paru atau radang paru dan sebagainya. TBC lah ya istilahnya. TBC bisa membersamai HIV-nya. Oke. Kayak gitu. Bener-bener juga ya. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah, sudah kita sedikit membahas tentang penularan HIV, kemudian ciri-cirinya seperti apa. Jadi ini yang namanya edukasi seks ini sangat penting sekali ya dok ya. Nah kita ngomong-ngomong sedikit menyinggung edukasi seks, sebaiknya diberitahukan pada saat umur berapa ya? Dari umur anak-anak mungkin atau dari remaja, dan penyampaiannya seperti apa nih? Atau dari ada pelajaran reproduksi di sekolah dok? Beda itu reproduksi. Oke. Sebetulnya kalau pelajaran tadi ada ya, pelajaran biologi itu di SMP seingat saya itu ada bagaimana manusia itu bereproduksi, artinya bagaimana bisa membuat bayi gitu ya, bisa membikin adik ya. Membikin adik. Ya dulu kan waktu kita kecil pasti kita juga nggak tahu ya, apa orang yang tidur bersama tuh bisa punya anak sih. Betul. Kan nggak tahu saya ya. Saya juga gitu loh dulu, ibu saya kan mungkin minta adik, dipikirnya tuh minta adik tuh gampang ya, bikinnya di pabrik atau apa. Beli gitu ya. Beli ada gimana. Dulu belum tahu gitu loh. Tapi namanya anak-anak ya dok ya. Oke, berarti proses apa sex education-nya itu dari mana sih awal-awalnya sebaiknya dilakukannya? Mestinya kalau misalnya sekarang kan kita harus nge-screening ya tontonannya anak-anak kecil, makanya ada parents guide kayak gitu di simbolnya. Nah, ketika ada suatu adegan yang mungkin mengarah ke arah dewasa, pasti kita harus mendampingi. Oh, itu dua orang dewasa baru ini nak, gimana lah kita harus jelasin. Gitu. Itu harus pinter-pinter kita ya. Ya, itu kalau masih kecil ya, masih SD. Ketika udah SMP, dia kan sudah mulai mengalami pubertas. Dimana pubertas itu dia udah kalau perempuan menstruasi, kalau laki-laki mimpi basah. Jadi sebelum itu terjadi kita harus udah jelasin bahwa ketika kamu nanti remaja, kamu akan mengalami seperti ini, akan keluar darah dari kemaluan seperti itu. Itu tandanya kamu sudah mulai beranjak dewasa. Dan memberikan edukasi seks juga. Jadi tidak boleh ya ada orang asing yang mungkin memegang area dari tubuh-tubuh yang sensitif. Betul. Ada yang mungkin kasus yang orang dewasa atau gurunya sendiri bahkan yang melakukan pelecehan pada anak-anak SD. Nah, itu kita harus ngasih tahu ya sama di berita sekarang tuh juga lagi banyak sekali ya. Guru yang apalah oknum istilahnya ya. Dan anak kecil tuh nggak bisa ngomong. Betul. Gitu. Nanti juga penting sekali ya. Sedikit bukan menyimpang dari tema, yang namanya sex education itu sangat penting sekali. Karena kalau mulai dari usia anak-anak sudah diajarkan atau beritahukan dengan benar, sex education itu mungkin akan lebih tepat dokter ya. Gitu. Nah sekarang untuk anak-anak yang sudah remaja nih, kalau tadi di Bandung banyak mahasiswa atau remaja yang terpapar virus HIV. Nah, ini mungkin beda treatment untuk memberikan seks edukasi. Seperti apa kalau untuk jenis anak muda yang usianya sudah hampir dewasa lah ya, menginjak dewasa. Tadi kan dibilang ini masih bisa dibohongin. Nah, sekarang anak SMA misalkan atau mahasiswa memberitahukannya atau kita to the point, nanti ada risiko yang ini gitu. Kalau anak apalagi SMA pelajar zaman sekarang ya udah canggih banget ya, namanya HP, mereka mungkin Blue Film udah jadi koleksi ya, terutama yang laki-laki ya. Jadi ini kosong loh dong, nggak ada ya. Saya nggak biru. Oh gitu ya, coba waktu SMA dulu gimana? Jadi mereka mungkin mereka taunya dari tempat yang salah kalau saya bilang ya. Apalagi anak remaja itu suka sensasi, suka berpetualang, meniru apa yang mereka lihat. Bisa dibilang kepo. Ya, keponya. Kepo atau pengen tahu sesuatu, penasarannya itu rasa penasaran itu tinggi Benar, tapi sayang sekali saat mereka melihat video-video itu, mereka tuh belum diisi dengan pengetahuan yang benar tentang sex education. Jadi pentingnya kita nggak harus, mungkin gurunya atau dari LSM yang peduli sama HIV remaja ya, itu harus memberi kita semua sebagai orang tua atau kakak atau ini ya, memberikan edukasi bahwa terjadinya hubungan antara laki-laki dan perempuan tuh bisa beresiko, bisa punya anak. Kalau misalnya mereka masih terlalu muda kan juga nggak baik ya, rahimnya belum siap seperti itu. Dan bisa beresiko terjadi penyakit menular seksual. Nggak cuman HIV ya Mas ya. Oh banyak sekali yang ada tertular. Sifilis, ada gonore ya kan. Ada hepatitis, serem. Itu yang ketahuan baru HIV-nya aja ya. Kita belum screening ke penyakit menular seksual yang lain. Betul. Gitu. Nah, kalau kita ngomong-ngomong tentang HIV/AIDS tadi,
sampai sekarang belum ditemukan obatnya atau memang sudah ditemukan obatnya? Gimana ini, Dok? Oke, kalau misalnya kita ditanya ya, bisa nggak sih dok pasien HIV itu sembuh? Jawabannya nggak bisa. Nggak bisa. Tapi bisa nggak dia hidup kayak orang normal kayak kita yang orang sehat? Bisa. Bisa. Asalkan dia rutin minum obat setiap hari. Setiap hari. Ada obatnya? Selama hidupnya. Ada namanya obat antiretroviral. Itu untuk apa, Dok? Antiretroviral. Oke, jadi HIV itu kan virus ya, virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Jadi tugasnya, cara kerjanya obat itu adalah untuk menekan kerjanya si virus ini supaya ibaratnya virus ini dorman atau tidur gitu ya. Jadi tidak aktif untuk Kenapa nggak hipnotis aja ya, Dok ya? Kenapa? Kenapa nggak dihipnotis aja biar tidur? Iya, uya-kuya dong hipnotis ya nanti. Oke, jadi obat itu fungsinya untuk dalam arti menjinakkan atau lebih apa ya? Menonaktifkan. Betul sekali. Nah, jenis-jenis obat HIV ini apa aja? Katanya ada banyak jenisnya nih. Seperti ini Efavirenz, terus Etraviren, Nevipremin. Bener ya, Dok ya? Lamivudin dan juga Zidovudin. Waduh, ini saya baru tahu nih istilah-istilahnya. Iya, gitu. Itu jadi ada obat HIV itu yang kombinasi atau yang sendiri tergantung nanti dari stadiumnya juga ya. Ada stadiumnya juga. Ada stadiumnya, stadium seperti ringan. kanker juga ya? Iya, tergantung dari gejalanya gitu. Makanya tadi HIV itu ada window period, Mas. Jadi dari dia terinfeksi sampai nanti terjadi AIDS. Jadi bedanya HIV sama AIDS itu udah sebuah penyakit. Kalau HIV itu hanya virusnya aja. Dan kadang-kadang dia belum bermanifestasi. Berarti orang HIV belum tentu AIDS. Belum tentu AIDS. Belum tentu AIDS. Ya. Tapi orang AIDS sudah pasti HIV. Betul. Awal ya. Betul. Karena itu kita susah ya kalau lihat orang biasa, orang banyak gitu ya. Ini biasanya ada yang HIV tapi kita nggak tahu karena dia asimptomatik atau nggak kelihatan gejalanya. Tanpa bergejala. Tanpa bergejala, asimptomatik. Tergantung dia kekebalan tubuhnya kayak gimana, pola hidup sehatnya kayak gimana, terus kepatuhan dia minum obat kayak gimana gitu. Dan ada juga orang yang kayak, aduh aku kena HIV nih, ya udahlah, kayak malah ada sekalian aja aku bunuh diri aja atau maksudnya dia nggak mau minum obat. Tidak ada semangat ya, Dok. Nggak ada semangat, ya udah malah. Maka mungkin malah itu dia menularkan darahnya ke orang lain. Ada loh yang kayak gitu kalau saya baca. Ngeri, jadi pengen orang lain merasakan apa yang dia rasakan. Ya, gitu. Mungkin kita juga mewakili yang ada di sini buat pemirsa yang mungkin terindikasi virus HIV dan apa istilahnya. Jangan takut, jangan minder, jangan berkecil hati karena seperti dokter katakan tadi sudah ada penanganan yang tepat. Mungkin dengan pengawasan dokter, dengan minum obat teratur, dengan pola hidup yang diubah dan sebagainya akan memberikan efek yang better, jauh lebih baik ya, Dok ya. Betul. Jadi yang penting semangat juga ya. Semangat dan jangan merasa sendiri gitu. Karena kan sekarang juga udah ada komunitasnya gitu. Oh gitu. Komunitas. Jadi dia bahwa temennya banyak yang senasib sepenanggungan, terus obatnya juga gratis loh, Mas. Itu gratis ya, tidak beli ya? Enggak, dapat dari pemerintah. Nanti setiap bulan sekali harus ke rumah sakit atau ke puskesmas. Ya, tapi ngomong-ngomong tentang seperti tadi bilang dokter, ada yang namanya seperti komunitas teman-teman yang sudah terpapar HIV/AIDS. Apakah mereka juga pede? Artinya gini, Dok, itu kan sebuah penyakit yang mungkin untuk di Indonesia masih tabu, stigmanya dan sebagainya, apalagi banyak yang tidak mau dipublikasikan identitas dan sebagainya. Tapi menurut dokter, apakah dengan kita mengumpulkan orang-orang yang sudah terkena HIV ini akan menjadi sebuah support buat mereka juga, support system, bahwasannya mereka tidak sendiri, bahwasannya mereka ada teman-teman yang lain untuk bisa kembali hidup yang jauh lebih baik. Oke, jadi kalau masalah stigma negatif, iya ya di Indonesia masih kayak gitu banget. Tapi kalau kita lihat sekarang, trennya justru ada beberapa orang yang dengan open minded dia ngaku bahwa saya HIV gitu. Saya ODA misalkan, saya ODA ya. Iya, saya ODA dan dia tidak malu akan itu. Dan dengan begitu akan mengajak orang-orang lain untuk lebih semangat hidup, bahwa dia yang biasanya saya lihat di sosmed ya, dia ngaku dia ODA, terus dia berkata bahwa walaupun saya ODA, saya masih bisa menikah, saya bisa punya anak, ya kan? Saya bisa menjalani hidup saya seperti orang biasa gitu. Jadi itu akan lebih memberikan menyebarkan energi positif ya untuk orang-orang yang campaign juga ya, Dok. Iya, campaign. Tadi dibilang orang yang sudah kena ODA menikah. Nah, apakah pasangan nanti atau sang anak ini bisa tertular
dengan odanya si orang tua ini atau salah satu ayah atau calon ibunya? Jadi kebetulan saya kan bidangnya di anak ya sebetulnya. Jadi untuk ibu yang sudah jelas terpapar HIV itu memang harus lebih hati-hati. Artinya dari awal kehamilan dia harus udah minum obat tadi antiretroviral supaya buat menekan si viral load-nya ini. Viral load dari HIV. Tapi ke janin nggak sih kalau kita minum obat itu? Katanya obat itu kan dosisnya keras atau gimana gitu? Sebetulnya semua obat itu mau dia efeknya mudorot atau manfaat tuh tergantung dosisnya ya gitu. Dosis tepat lah ya. Dosisnya tepat, makanya harus ke dokter tuh pentingnya itu ya. Baik. Jadi dari awal dia harus minum obat antiretroviral, kemudian pada selama kehamilan dia harus konsul nih ke dokter kandungan gitu. Jadi sambil melihat perkembangan si bayinya. Kemudian ketika persalinan pun disarankan untuk yang seksio sesaria atau yang melalui operasi ya, nggak lewat jalan lahir biasa. Lahir normal. Lahir normal kan dia pasti lewat per vaginam ya, lewat ada pendarahan, ada apa dan sebagainya. Jadinya kan lebih banyak terkena darah dari ibunya, yang mengandung HIV gitu. Berarti mengurangi resiko si calon baby ini untuk kena darah. Betul, dengan cara operasi sesar tadi ya. Nah, terus ketika bayinya udah lahir, ini nanti akan ditangani oleh dokter anak. Nah, si bayi ini akan diberikan namanya obat profilaksis HIV. Jadi langsung profilaksis itu adalah pencegahan, bukan obat HIV ya. Jadi pencegahan ke arah HIV namanya obat Zidovudin. Tapi mulai dari baby tadi ya, dari lahir. Dari lahir. Dan itu aman-aman saja dok, atau gimana? Karena kan kita kalau lihat bayi itu minum aja masih ASI atau makan aja memang harus dihati-hati ya. Nah itu langsung dikasih jenis obat itu gimana sih? Obatnya dipuyer dong. Masa obatnya tablet diminum? Enggak, saya mikirnya, aduh ini dari ceprot lahir aja ya. Orang Jawa bilang ceprot lahir aja udah dikasih obat seperti itu. Itu akan lebih baik loh daripada kita nggak ngasih. Jadi profilaksisnya gini, bayi yang dilahirkan itu ikut positif atau bisa negatif atau gimana nih dok? Nah untuk bayi itu kita sebetulnya belum bisa memastikan ya. Karena kan imunnya juga masih terpengaruh sama ibunya. Dia juga belum jelas gitu karena dia baru lahir. Jadi kita makanya tadi dikasih obat dulu 6 minggu. Setelah 6 minggu nanti kita ada namanya tes PCR RNA HIV. Nah, itu yang definitifnya. Terus ketika udah selesai profilaksis kita harus cek terus kontrol ke poli anak ya, nanti diberikan obat-obatan juga sambil kita lihat nanti anaknya ini bayi ini manifestasinya seperti apa. Nanti ketika usia 6 bulan baru bisa kita tes lagi yang lain. Nah, ketika dia udah jelas nih negatif HIV, baru nanti kita stop obat yang saya bilang tadi profilaksis atau pencegahannya. Gitu. Jadi memang harus rata-rata gimana dok? Misalkan dari pasangan salah satunya ODA atau yang bapaknya ODA, ibunya ODA, apakah anak ini kemungkinan bisa negatif nih dok? Kasus yang sudah terjadi selama ini. Bisa negatif. Oh bisa negatif? Iya, makanya mungkin tadi faktor mujizat juga ya? Kalau kita bilang. Iya, jadi ya itu tadi. Jadi dari awal ibu hamil sudah harus diminumin obat tadi retroviral. Pasti kan dia viral load-nya akan menurun. Jadi ketika melahirkan pun juga misalnya dengan operasi kan paparan darahnya kan lebih minimal ya Mas ya. Terus orang tua si ibunya itu juga kita edukasi jangan minumin ASI gitu, ASI dulu. Makanya disarankan untuk diberikan susu formula. Susu formula ya, baik. Waduh, berarti ini banyak sekali nih edukasinya. Jadi mungkin teman-teman yang baru bergabung di podcast kita, bahwasannya pengertian dari orang yang sudah terkena HIV/AIDS atau ODA, kemungkinan memang bisa menikah. Dan untuk anak yang dihasilkan dari pasangan ODA kemungkinan bisa negatif atau bisa positif dan nanti penanganannya justru akan berbeda. Ya dok ya. Baik. Dan apakah misalkan bayi yang sudah dilahirkan dengan kondisi positif, apakah suatu saat dengan berjalannya waktu ini bisa ke negatif atau gimana dok? Atau selamanya positif terus? Iya, sesama kayak pertanyaan tadi, apakah saya bisa sembuh dokter? Nggak bisa. Jadi sekali positif akan selalu positif. Itu menjadi long life treatment alias sepanjang usianya dia akan minum obat terus. Nah itu menjadi satu tantangan ya. Itu yang susah anak kecil dibawa ke namanya polyvisity ya untuk khusus kayak gitu. Orang tuanya harus ngasih taunya ini vitamin ya, kadang-kadang ada yang kayak ngomong kayak gitu karena susah ya mau jelasin ini penyakit apa gitu. Nanti ekspektasinya beda, anak-anak kan beda kan. Kadang-kadang gitu. Nanti ketika dia udah cukup remaja atau dewasa baru kita bisa benar-benar kasih tahu sakitnya apa gitu. Baik. Dan ini juga ada kalau tadi kita sudah membahas proses HIV dan sebagainya, termasuk ini adalah
kita membahas pencegahannya. Tadi kalau kita sudah dengan obat, ini ada istilah dengan ABCDE. Yang ini yang pertama, A pertama ini abstinence. Bagi yang belum menikah, tidak melakukan hubungan seks di luar nikah. Nah, ini adalah salah satu pencegahannya, Dok ya. Gitu. Iya, jadi di Bandung tadi kan banyak yang kasusnya HIV meningkatnya itu karena pergaulan bebas tadi. Jadi bagaimana cara mencegahnya? Salah satunya ya dengan menikah. Bahwa kalau kita kan orang Indonesia budayanya ketimuran ya. Jadi harusnya ya nikah Menikah dulu baru kawin. Nah. Bukan kawin dulu baru nikah. Bener apa bener? Iya nggak? Iya nggak, Mas? Benernya kok nggak ikhlas ya? Jangan dibalik ya. Jangan kawin dulu baru nikah. Nikah dulu baru kawin. Oke. Terus kemudian yang kedua, kalau tadi ABCDE, yang B, be faithful ya. Ini bersikaplah setia. Kayak satu pasangan aja ya. Satu pasangan aja. Karena kalau misalnya ganti-ganti pasangan, apalagi maaf yang mungkin jajan di luar, itu kan nggak tahu ya habis pasangannya itu habis kemana aja. Betul. Gitu. Dan makanya sehat atau jangan enggak. suka jajan di luar, mending masak di rumah sendiri Betul. dong. Masakan istri itu lebih enak daripada masakan jajan. Betul banget Mas Arya. Betul ya. Itu kok pada ketawa? Lapar saya. Oh lapar ya, udah nanti jajan Wah, bareng ya. jajan ya nanti ya. Yang traktir dokter nanti ya. Oke, terus yang C, yang ketiga adalah kondom. Nah, ini gunakan kondom untuk setiap melakukan hubungan seksual. Gitu. Mungkin dengan pasangan yang sudah sah ya, Dok ya. Iya, iya. Oke. Tapi kalau emang mungkin gaya hidupnya orang yang mungkin di Iya, Jakarta atau di kota-kota Jakarta. besar ya, Oke. pemerintah akan membagikan kondom gratis. Oh. Karena udah tahu mau dikasih tahu kayak gimana pun mereka udah punya open minded yang ya seks bebas Betul. itu wajar bagi mereka. Dan ini juga Jadi menimbulkan daripada- pro dan kontra juga ya, Dok ya. Iya. Gitu. Sebenarnya bukan ibaratnya kita ngasih kondom, ibaratnya ya kamu ini Lu aja. kan terserah gitu kan ya. Iya, padahal sebetulnya karena Tujuannya ya itu, safety sih, intinya tujuannya baik safety. tujuannya. Tergantung masing-masing orang ya sekarang Menyikapinya betul. bagaimana. Oke. Saya kayaknya juga pernah di lampu merah, terus waktu itu kalau nggak salah Hari AIDS Dunia ya, Desember. Terus ada bagi-bagi kondom. Oke deh, saya terima aja deh. Waktu itu buka kaca mobil ini. Oh, terus ada tulisannya kondom pemerintah BKKBN kalau nggak salah tulisannya itu. Terus saya mikirnya gini, ini saya buat apa ya? Oh, nggak ada yang ngasih tahu ya? Oh, saya mau kasih orang, ntar gimana ininya? Ya udah akhirnya buat saya simpen buat Kenang-kenangan. apa ya, kenang-kenangan. Jadi pesan itu nggak tersampaikan ya, cuman bagi-bagi kondom nggak dijelasin tuh nggak tersampaikan ternyata ya. Sebenarnya kita udah browsing sih ya, cuman kan kita maaf, iya kalau kita memang belum menikah buat apa gitu. Oh iya, Toh kalau betul. udah menikah juga nggak pakai kondom kan udah pasangan sah. Iya, betul. Dan Bener. benar-benar ke filter ya, udah Betul. pasti sehat lah ya. Nah gitu. Kemudian yang berikutnya adalah D, no drugs. Ini berhubungan dengan narkoba. Nah kalau tadi jenis narkoba yang disuntikan dengan bergantian jarum ini sangat-sangat menjadi Unsafety. faktor pemicu. Oke. Betul, karena ya itu tadi bergantian, terus nggak steril. Harusnya kan satu jarum itu satu orang ya, Oke. gitu. Tapi Ya, saya harusnya nggak, nggak narkoba. tapi saya nggak ngajukan narkoba juga. Salah nih. Iya, salah. Harusnya jangan narkoba. Iya. Hindarin masalahnya itu. Jangan. Oke, kesini. nah mungkin salah satunya dengan narkoba ini bisa tertular virus HIV/AIDS juga. Dan yang terakhir education, seperti yang sudah kita bahas tadi, pengetahuan seks dari sejak dini, gitu. Sex education di sekolah-sekolah ya untuk anak SD. Pendekatannya beda-beda ya tiap jenjang umur. Tiap jenjang umur ya, Karena Dok, ya? bahasa yang kita sampaikan harus lugas gitu. Betul. Kalau buat anak kecil dia juga nggak ngerti. Mamah papa tidur satu kamar bisa jadi adik gitu kan, dia nggak tahu prosesnya kayak gitu. gimana. Tapi gitu. ini pertanyaan mewakili pemirsa nih ya, yang sudah masuk di sini. Bagaimana dokter kalau ada anak masih usia kecil kemudian menanyakan, aku kok bisa punya adik nih dari mana? Kita juga bingung ya jelasinnya. Iya ya. Ya kalau itu buat jelasin ke anaknya ya. Ya kalau anak perempuan sama laki-laki itu sudah menikah, itu akan mempunyai anak. Ada Ya. teman saya ini pinter di Jakarta, teman dari Jakarta itu kan punya anak kecil. Jadi dalam bentuk dongeng mengumpamakan. Jadi misalnya ini angsa jantan, angsa betina, kemudian mereka bercumbu, kemudian akhirnya Hidup bahagia hidup selamanya. bahagia punya anak. Udah tergantung anak juga sih. Kalau Iya. anak yang cerdas kan kepo-kepo ya, tanya terus Kalau anak kecil zaman sekarang nanyanya Betul. harus diikutin, makanya nggak bisa bohong sih kita. banget, bener-bener ini seperti ponakan saya aja ya. Ponakan saya juga gitu. Tanya apa pasti kok ini, kok bisa gini. Jadi kita kadang kesal sendiri, Dok ya.
Iya, ponakan saya juga, aduh, rasa ingin tahunya besar sekali Bener. itu. Tapi sebenarnya ada posisi ada sisi positif dan negatifnya juga ya. Artinya dia pinter kalau banyak nanya ya. Oke deh, pinter nanti jadi dokter kayak dokter Aisyah nih. Udah cantik dokter. Oke, dokter. Sekarang kita tarik benang merahnya dok dari pembahasan kita hari ini seputar tema HIV/AIDS. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk pemirsa yang ada di rumah nih. Oke. Jadi jika ada teman kita, saudara kita, atau orang yang kita kenal dan ternyata menderita HIV/AIDS ya, itu janganlah kita jauhi, jangan kita berikan stigma negatif. Mari kita rangkul. Kalau bisa kita dampingi dia, kalau misalnya dia sedang drop, apalagi yang HIV/AIDS yang awal-awal ya, pastinya merasa hidupnya akan segera berakhir, padahal enggak ya. Dengan kemajuan teknologi sudah ada obat untuk HIV/AIDS sendiri. Jadi harapan hidupnya bisa meningkat dan dia bisa hidup seperti kita orang-orang yang sehat. Gitu. Oke, dan juga semangat dong tentunya. Ya, juga semangat. Oke. Jangan lupa hindari pergaulan bebas ya tentunya. Boleh dong tepuk tangan buat Dokter Aisyah. Thank you dokter, hari ini sangat bermanfaat sekali. Dan terima kasih buat pemirsa yang ada di rumah. Jangan lupa saksikan kita di channel Agarulus Series dan juga di Agarulus Official. Akhirnya saya Arya Prastawa untuk host hari ini mengucapkan terima kasih buat Dokter Aisyah. Sukses selalu dokter Mas ya. Arya. Dan Sama-sama. tetap jaga kesehatan untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.